Kids, hai adik-adik semua yang ada di rumah. Wah, kakak senang sekali lihat adik-adik hari ini bersemangat untuk ibadah sekolah minggu. Adik-adik, kakak mau kasih 2 jempol dan tepuk tangan yang meriah buat adik-adik semua yang ada di rumah. Karena adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu. Yuk adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari adik-adik, kita mau angkat pujian Bapakku datang. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari adik-adik, kita mau ulang lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau baik Tuhan, karena Engkau sangat baik buat kami. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Atas kebaikan, atas kebaikan. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini
karena kami masih diberi kesempatan untuk sekolah minggu. Tuhan tolong supaya kami bisa sungguh-sungguh saat beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan, kita mau menyanyikan lagu ini. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi adik-adik jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan memberikan masa depan yang indah buat adik-adik. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama adik-adik. Siap, tua, dapat. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Aku kan bertekun, kan terus bertekun, mengejar semua citaku, mengejar semua harapku.
baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau katakan dengan sungguh-sungguh. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku, itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku, itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku, itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tanganmu, tutup matamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Engkau. Berkata-katalah Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan buat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Yuk kita mau dengar firman Tuhan ya. Sekarang
Sekarang kita mau tebak-tebakan dulu nih. Pengen tahu, adik-adik tahu nggak siapa ini tokoh yang Cici mau ceritakan ya? Nah, dia adalah seorang pemuda yang gagah ya, gagah karena masih muda ya. Lalu dia itu pintar ya, perawakannya juga bagus, artinya dia itu keturunan bangsawan. Tapi dia itu ditawan ke negeri orang lain dan di sana dia dilatih untuk menjadi orang pintar. Siapa dia? Ayo, ada yang bisa? Ayo. Oh, udah cari tempat duduk yang enak kan? Udah siapin Alkitab ya kan? Alat tulis juga udah disiapin. Yuk, siapa yang tahu? Ayo. Wah, udah ada yang ngacung tuh. Siapa ayo? Betul sekali ya. Dia adalah Daniel ya. Minggu ini kita mau menyimpulkan secara keseluruhan tentang apa yang kita pelajari tentang Daniel. Yang pertama, Daniel itu adalah seseorang yang menyatakan imannya kepada Tuhan. Nah, menyatakan iman gimana sih? Ci, menyatakan iman tuh gimana? Nggak ngerti. Nah, menyatakan iman itu yang dilakukan Daniel adalah apa? Dia berdoa kepada Tuhan sehari berapa? 3 kali. Bayangin. Ya, dia menyediakan waktu yang khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Siapa di sini yang sudah seperti itu? Ibadah setiap pagi, siang, sore seperti Daniel. Dia berdoa, dia tutup pintunya, pintu kamarnya, lalu dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dia berdoa. Padahal Daniel itu orang pinter loh. Bayangin, dia itu kalau zaman sekarang dia juara 1 di kelasnya. Siapa yang juara 1? Ayo. Wah, kalau juara 1 tuh sempurna ya, pinter, masih muda lagi. Sekarang anak muda boleh dilihat. Coba adik-adik siapa yang suka malas sekolah minggu? Nggak mau dibangunin, mami masih ngantuk. Mau tidur dulu, hari minggu kan libur. Nggak ada ya anak-anak sekolah minggu sama masih Mal-R, nggak ada yang seperti itu. Semua rajin-rajin, good semua ya. Betul, bayangkan ya, masih muda, perawakannya bagus, pintar, termasuk kalau orang kaya, bangsawan tuh orang kaya, orang terpandang pada zaman itu. Lalu dia itu tapi mau sujud menyembah kepada Tuhan sampai sehari 3 kali. Di situ Daniel menyatakan imannya ya. Yang kedua, kita belajar bahwa Daniel ini dia mau apa? Berbeda dari yang lain. Berbeda apanya? Gak punya mata kali ya? Hidungnya ada 2? Oh. Enggak, dia itu berbeda dari yang lain karena dia mau apa? Berdiri atas kebenaran. Ya, dia tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, ya, Raja Babel waktu itu, ya. Dia tidak mau menyembah patung itu. Di situ dia berbeda dari yang lain. Siapa di sini yang mau seperti Daniel, berbeda dari yang lain? Artinya apa? Misalnya nih, teman-teman nih di kelas dulu pada nyontek, sekarang kan sekolahnya online ya, nggak ada di kelas ya. Nah, kita mau ikutan nggak? Nah, jujur dulu juga Colan pernah kerja sama, pernah nyontek juga. Colan juga manusia berdosa ya, tapi di satu kali Colan berjanji, mau nilainya bagus, mau nilainya jelek, saya nggak akan nyontek lagi, saya nggak akan kerja sama lagi. Yang penting saya udah belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau saya nggak belajar, saya harus siap nilainya jelek. Nah, itu waktu itu Colan bilang kayak gitu sama Tuhan Yesus. Kalau nggak belajar, siap nilainya jelek, tapi kalau belajar, saya mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti itu. Jadi kita harus berani berbeda seperti Daniel. Jadi berbeda dari yang lain. Kalau orang lain gak jujur, kita harus tetap jujur. Kalau orang lain mencuri, kita jangan mencuri. Kita tetap berbuat kebenaran. Seperti itu adik-adik ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara Daniel mempertahankan kelakuannya itu tetap bersih? Bagaimana Daniel itu acungkan jempol oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dia menafsirkan mimpi dengan apa? Firman Tuhan. Yuk kita buka di Mazmur ya, Mazmur nih. Mazmur itu di mana? Di Perjanjian Lama, di tengah-tengah ya. Mazmur 119 ayat yang ke-10, ayat yang ke-9 ya, ayat yang ke-9. Ini jadi ayat hafalan kita pada hari ini ya.
Udah dapat semua? Yang udah boleh katakan amin ya. Mazmur 119 ayat 9. Bunyinya demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa? Jawabannya ada di bawahnya. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Jadi apa? Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi kalau kita hidupnya mau bersih, kita hidupnya mau jalannya dipimpin oleh Tuhan, kita harus menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kita harus merenungkan firman Tuhan. Bagaimana cara merenungkannya? Harus dibaca dulu ya. Harus dibaca dulu baru kita bisa tahu apa yang kita renungkan ya. Misalnya kita merenungkan, nih ada kata-kata misalnya, terpujilah Engkau ya Tuhan. Nah, terpujilah Engkau ya Tuhan. Jadi waktu kita diam, kita bisa merenung, ya benar Tuhan Yesus Engkau sangat terpuji. Seperti itu, kita harus baca dulu, baru kita bisa merenungkannya. Ya, adik-adik, firman Tuhan minggu ini cukup sampai di situ, yaitu kita harus menyatakan iman kita kepada Tuhan dengan kita membaca firman Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan juga kita berani tampil berbeda dari yang lain dengan mempertahankan kelakuan kita bersih sesuai dengan firman Tuhan. Ya, yuk kita mau tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh belajar arti kebenaran berdasarkan firman-Mu. Tuhan, berkati anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Berkati kedua orang tua kami yang saat ini Tuhan menjalankan PPKM di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Engkau tidak angkat tangan atas Indonesia, bahkan Engkau turun tangan dan Engkau memulihkan negara kami Indonesia, sehingga Engkau memulihkan kota kami juga, kota Bandung di mana kami tinggal. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu ini yang akan mulai sekolah mulai minggu ini ya Bapak, sampai seterusnya, sampai kami mengakhiri semester 2 nanti. Biar nama Tuhan dipermuliakan, biar nama-Mu diagungkan. Berikan kepada kami roh kerajinan, roh tunduk kepada guru, kepada orang tua, menurut, mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati gereja kami, memberkati sekolah minggu kami, agar kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di tempat kami ditempatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak angkat kedua tangan-Mu. Kiranya Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai anak-anak semua. Penyertaan manis Allah Roh Kudus juga menyertai anak-anak. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Nama-Mu tercatat di dalam kehidupan. Haleluya, amin. Ya adik-adik, selamat hari Minggu ya. Selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap prokes kesehatan supaya kita terhindar dari hal yang buruk. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Happy Sunday.